Atau yang paling terdakwa parah itu. nih ya, menurut saya tuh yang paling parah adalah belakangan muncul bahwa ada jejak digital katanya Jessica searching mengenai cyanida. Wah, saya mau nanya tuh kenapa nggak dibawa ke persidangan gitu, dan itu nggak pernah ada di persidangan loh. Itu dari tahun 2016. 2016 nggak ada. Baru Oh, tahun baru 2003, sekarang. 2003 ini muncul kan bahwa ada jejak digital Jessica nyari cyanida. Sedangkan di persidangan tuh nggak ada sama sekali loh. Iya. Nggak ada Tapi baru sekarang gitu ya. Baru sekarang Setelah yang 7 muncul. tahun. Tapi kan kita nggak bisa verifikasi juga tuh Iya, mana-mana. Coba akun mana, akun Google mana ya kan? Mana laptopnya. Iya, atas nama akun siapa apa segala macam. Gitu loh, jadi terlalu banyak lah hal-hal yang saat ini tuh jadi lebih menambah abu-abu kasusnya. Yang menarik adalah berdasarkan digital forensik dari laptop Jessica yang disita. Jadi dia men-search bagaimana tentang racun cyanida itu. Bahkan oleh dokter Natali itu menemukan dalam digital forensik itu bahwa pada tahun 2015 dia menonton film The Hateful Eight. Jadi film itu mengenai 8 koboi, di mana satu koboi dia membunuh 7 temannya itu dengan menggunakan cyanida yang memang dia masukkan ke dalam kopi. Profesor Edi, saya kenal juga enggak. Saya mau izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir ternyata Harus tahu teknik manipulasi yang dipakai ayahnya Mirna Salihin tadi, Pak Edi, namanya adalah teknik pasif agresif. Dan ayahnya Mirna punya pola menggunakan metode pasif agresif ini sering banget. Yang paling kentara di wawancaranya dengan Karni Ilyas, dan yang terakhir dengan Intens kemarin. Dia minta maaf seolah-olah dia dalam posisi ingin melemah, merendah, ingin kelihatan tidak berbahaya, kelihatan kalau dia sudah bertobat, membaik, melunak. Tapi kenyataannya tepat setelah dia minta maaf, dia kembali menyerang Pak Otto. Dianggapnya Pak Otto mengacak-acak tatanan hukum yang sudah baik, tidak perlu lagi lah mengubah-ubah sesuatu yang sudah diputuskan, yang sudah lampau. Kembali menghina Netflix sebagai sumber akar masalah di semua ini. Jadi seorang manipulator senang banget menggunakan teknik ini pasif agresif demi tujuan untuk menarik perhatian kamu dan simpati kamu. Dan metode pasif agresif juga bisa kalian lihat di wawancara dengan Karni Ilyas. Dia minta maaf kepada Jessica, ngatain mukanya jelek, kayak setan dan lain sebagainya. Seolah-olah dia udah merendah nih ya dari posisi kita gitu ya. Tapi tepat setelah minta maaf, dia kembali menghina-hina Jessica secara brutal, menyerang Jessica, mengatakan liar atau pembohong, pembunuh, dan segala macam. Dia serang juga Otto dan lain-lain. Bahkan ibunya Jessica juga diserang di situ. Nah, jadi teman-teman jangan sampai ya kalian mudah terperdaya dengan seorang narsistik, karena mereka sering banget menggunakan teknik ini membuat kita bingung gitu. Ini orang sebenarnya udah tobat atau belum? Ini sebenarnya dia tuh tulus atau enggak? Ya kalau memang dia masih secara agresif menyerang, ya artinya permintaan maafnya tidak tulus atau fake apology. Jadi jangan berbuat jahat kayak gitu. Pasti tertangkap, pasti terungkap suatu hari. Satu lagi kebohongan dari Profesor Edi diungkap oleh Christian, presenter yang saat itu aktif mengikuti kasus Jessica Wongso. Sebelumnya, dalam podcast bersama Deddy Corbuzier, Prof. Edi mengungkap, pada laptop Jessica, terdapat riwayat pencarian soal cyanida dan film tentang pembunuhan. Christian membantah apa yang disampaikan Prof. Edi. Christian mengungkap, hal tersebut tidak pernah ada dalam persidangan. Menurutnya, riwayat pencarian browser pada laptop Jessica pun juga bisa dimanipulasi. Di sisi lain, ketika sudah banyak fakta kebohongan yang terungkap, seperti bukti-bukti dan CCTV yang ternyata direkayasa dalam sidang Jessica, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, secara mengejutkan tiba-tiba meminta maaf kepada Otto Hasibuan. Namun, menurut Indra Sugiarto, yang merupakan penulis dan motivator, mengungkap bahwa sikap dari ayah Mirna itu adalah manipulasi saja, bukan meminta maaf secara sungguh-sungguh. Apakah sikap ayah Mirna itu hanya karena takut skenario kebohongannya selama ini akan terbongkar? Otto mengungkap, sebenarnya ada rencana dari para advokat pembela Jessica Wongso untuk melaporkan Prof. Edi karena banyak pernyataan fitnahnya yang ternyata terbukti berbohong di depan publik. Seorang saksi ahli, saya juga kan berkali-kali menjadi ahli di Indonesia,
di High Court Singapura, pengadilan Singapura juga saya ahli, ya di Singapore Arbitration, di arbitrasi internasional juga saya ahli. Tapi dalam kasus-kasus yang saya tangani, kami kan dilarang untuk mengatakan ini pembunuhnya, ini pelakunya. Emangnya kami hakim, ya kan? Kami nggak boleh sampai kepada saya punya keyakinan bahwa dia pelaku. Ya kalau bicara keyakinan nggak perlu ahli pidana, ahli ya semua orang kan punya keyakinan masing-masing, ya kan? Jadi nggak ada orang yang ahli yang menyampaikan pendapat berdasarkan keyakinan, bahwa orang berpendapat berdasarkan ilmuwan gitu loh. Jadi apa yang disangkakan Pak Edi menurut saya memang sudah terlalu jauh daripada posisi dia gitu. Dia kan jadi ahli di persidangan, dia kan menerangkan tentang hukum pidana. Ujung-ujungnya dia bicara tentang saya tahu bahwa itu sudah diotopsi. Dari mana dia tahu itu diotopsi? Orang dia bukan pemegang perkara, dia bukan penyidik, dia hanya ahli. Jadi terkesan dia mewakili seseorang tertentu, mewakili institusi tertentu gitu. Itu sudah diotopsi kok. Dia bilang alangkah bodohnya lah polisi kalau polisi dan jaksa ikut, jaksa nggak disebutkan, nggak tahu lah ya. Nah, alangkah bodohnya lah penegak hukum itu kalau sampai tidak melakukan dalam kematian tidak wajar, tidak melakukan otopsi. Edi itu sebenarnya sahabat saya, ya dia sahabat saya, dia di kelas saya di Gajah Mada, ya jadi teman baik lah sebenarnya. Walaupun saya agak waktu itu sedih juga kenapa ya dia sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi, dia sudah seakan-akan mewakili dia sebagai jaksa gitu loh. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun di Dukdik pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari, dan kebetulan salah pula gitu loh, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebenarnya fitnahnya dia ini, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ya udah. Tadi teman-teman berpikir mau diapain nggak ini? Rupanya udah jadi tersangka, ya sudahlah. Tapi gimana Bang, maksudnya justru Bang, tapi kayak ada justru rasa maaf nih, syukurin lu ada rasa gitu nggak sih Bang? Maksudnya dulu kan lu kayak gitu Bang. Mohon maaf nih Bang, mohon maaf nih Bang. Kalau saya ini nggak boleh gitu. Kalau saya punya prinsip, kalau ada teman yang bermasalah, kalau saya tidak bisa bantu, ya paling tidak saya nggak pukulin lah. Jangan ikut-ikutan saya mukulinya gitu loh. Jadi ya biarlah itu jadi urusan dia sendiri gitu. Bang, Ya. tapi sebelumnya memang ada rencana untuk melaporkan Pak Edi Bang sebelum dia Teman-teman mendesak saya untuk itu, tapi saya bilang tunggu dulu lah gitu. Kita lihat, ya. Apa yang membuat tidak jadi melaporkan karena sudah Ya, jadi saya- tersangka di KPK Bang? Ya mungkin salah satu juga itu, tapi waktu itu juga saya berpikir ya, apakah seorang sahabat juga harus saya laporkan? Tetapi apakah juga saya karena sahabat keadilan tidak saya tegakkan? Kadang-kadang gitu juga kan? Nyata-nyata dia menyatakan yang tidak benar kan? Dia bilang 3 hari Jessica sudah ini dan sebagainya. Dia bilang juga ada musafat yang melakukan otopsi. Dalam musafat itu kita nggak tahu menahu siapa dia di dalam kasus ini. Ya sangat kejam juga lah sebenarnya apa yang dalam terhadap Jessica menurut saya ya, sangat terakhir.